Halo Sobat Milenial, kita tadi udah ngobrolin soal beberapa permasalahan di era sekarang gitu kan. Salah satunya hedonisme yang tadi kita udah bahas, dan juga beberapa masalah lainnya kayak insecure, terus quarter life crisis dan lain sebagainya. Nah kita balik lagi nih ke Alma, soal ngomongin tentang hedonisme gitu kan, yang pasti berkesinambungan dengan era sekarang, yaitu era digital di media sosial. Berarti munculnya media sosial ini membawa dampak burukkah, atau mungkin ada hal lain yang sebenarnya jadi apa gitu? Kalau ngomongin dampak buruk sih sebenarnya enggak juga ya, mau gimana lagi ya, memang kita kan harus berkembang ya. Ini kan suatu perkembangan yang memang baik sebetulnya gitu, tapi tergantung pada bagaimana kita bisa menggunakan, kita bisa bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Nah kalau ngomongin hedonisme sendiri gitu ya, memang kan yang namanya hedonisme ini, sebetulnya hedonisme ini bisa terbagi tiga ya Mbak ya. Jadi ada yang namanya psychological hedonism, itu sebetulnya taraf wajar yang tadi dibilang bahwa yang namanya seseorang itu wajarnya memang ingin merasa dirinya senang gitu ya. Ketika kita ingin melakukan kesenangan, itu masuk pada taraf psychological hedonism, ketika memang hanya dalam proses ingin menimbulkan kesenangan semata gitu. Tapi ketika sudah masuk kepada, nah yang relate dengan apa yang terjadi di remaja zaman sekarang atau di Indonesia lah pada khususnya gitu ya, di Indonesia gitu ya, itu masuknya kepada evaluatif hedonism gitu. Orang itu ingin melakukan kesenangan tanpa tahu resikonya seperti apa gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah dalam tanda kutip gitu ya di kasus remaja zaman sekarang gitu, yang mereka itu melakukan banyaknya penghamburan gitu yang berkaitannya dengan materi gitu akhirnya, karena mereka melihat di media sosial tontonannya orang itu banyaknya ingin memperlihatkan sesuatu, sehingga akhirnya orang menjadi hedon dengan tanpa tahu dia akan menghasilkan resiko yang seperti apa ketika dia melakukan penghamburan atau dia melakukan postingan-postingan yang yang menimbulkan kecemburuan sosial misalnya gitu ya. Yang itu yang akhirnya akan membuat orang menjadi seneng pamer ibaratnya gitu ya. Jadi apa-apa dilihatin melalui media sosial. Padahal gitu, maksudnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah ini yang banyak terjadi di Indonesia, namanya evaluative hedonism gitu. Nah terus kemudian ada yang ketiga, ini namanya rationalizing hedonism gitu. Nah kalau ini kita tahu resikonya apa, tapi kita tetap melakukan itu. Misalnya contohnya adalah orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang, atau bahkan orang yang melakukan tindak korupsi gitu. Itu namanya yang terakhir rationalizing hedonism gitu. Dia tahu resikonya apa, tapi dia tetap ingin melakukan itu untuk kesenangan dirinya sendiri. Nah gitu. Jadi mungkin kalau yang sekarang dibahas Sobat Milenial itu lebih kepada evaluatif hedonism tadi ya Mbak. Ke pamer gitu ya dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Berarti anak-anak sekarang tuh perlu diedukasi ya Kak, soal maksudnya hal-hal yang seperti itu tuh gitu kan. Hal-hal apa sih yang memang bisa mengedukasi untuk sobat milenial di rumah dan pemirsa di rumah gitu? Apakah ada hal-hal lain gitu kan? Yang perlu sekali itu adalah pendekatan orang tua ya, tentunya peran orang tua, karena memang sebagai sosok terdekat, sebagai orang yang paling dekat. Tapi mungkin remaja itu kan biasanya dia lebih terbuka sama teman satu gengnya misalnya gitu ya. Nah makanya tadi pintar-pintar mencari support system yang jelas, yang baik, yang tepat gitu ya, circle yang jelas gitu, sehingga bisa memberikan pandangan buat kita, bisa memberikan evaluasi buat kita ketika kita melakukan kesalahan gitu. Itu tadi sosialisasi, kemudian peran dari orang tua, peran lingkungan terdekat gitu, ya orang sekitar. Kemudian juga memang perlu banyaknya dari orang-orang yang punya kepentingan ini lebih aware gitu ya. Misalnya kalau zaman sekarang kan lebih ke orang-orang tuh kan melihatnya ke misalnya selebgram misalnya, atau enggak pokoknya misalnya artis gitu ya, orang-orang public figure ini yang seharusnya lebih aware akan hal-hal tersebut, sehingga boleh mereka menampilkan apa yang mereka ingin tampilkan, tapi memberikan juga saran atau edukasi
kepada orang bahwa ya memang kebutuhannya setiap orang itu berbeda gitu. Jadi jangan menyamakan apa yang mereka lihat dengan apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Kita juga harus bisa menyaring ya Kak, maksudnya dengan berbagai sajian di media sosial, dengan berbagai gaya hidupnya, kita juga harus bisa menyelaraskan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kadang itu Kak, jadi permasalahannya adalah kayak orang tuh terlalu memaksakan dengan supaya punya role model seperti apa, pengen kayak gini nih gitu loh Kak. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih ke situ gitu. Gimana tuh Kak pandangannya? Nah, jadi kalau misalnya memang kita mau menjadikan seseorang di media sosial itu sebagai role model gitu ya, kita lihat lagi, evaluasi lagi, ini tepat atau tidak, sesuai tidak dengan kebutuhan kita, dan sejalan tidak dengan tujuan hidup kita ke depan gitu, passion kita gitu. Karena kan gini, sekarang orang yang lagi hype itu selebgram, semua pengen jadi selebgram, kan bukan begitu juga gitu, bukan begitu caranya, bukan begitu prosesnya gitu. Jadi karena setiap orang kan punya passionnya masing-masing, daripada bergelut dengan melihat selebgram dan kita tiba-tiba pengen jadi selebgram yang nggak tahu apa-apa tapi tiba-tiba ingin gitu ya, mending kita lebih fokus kepada mencari passion kita gitu, lebih menguatkan potensi-potensi kita. Mungkin dari Kak Alma sendiri ada nggak tipsnya untuk bisa lebih cerdas gitu dalam menggunakan media sosial gitu? Kadang kan namanya juga orang gitu ya Kak, sobat milenial gitu. Kadang kita suka susah nih untuk bisa menyesuaikan diri terhadap dunia digital seperti sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini mendingan kita pergunakan media sosial ini untuk berkarya gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita punya panutan siapa yang kita sukain, itu dijadikan sebuah motivasi buat kita bisa lebih baik gitu ya. Tapi tentu dengan cara kita sendiri gitu. Jangan ingin mengcopy paste orang lain tapi kita tidak menyesuaikan dengan cara kita sendiri gitu. Jadi pergunakanlah media sosial ini untuk kamu bisa memposting sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, karya yang memang bermanfaat untuk orang lain, bukan sekedar hedonisme tadi. Nanti kita bisa yang share sesuatu yang positif gitu kan, tidak bergaya hidup yang terlalu memaksakan gitu. Oke Kak Alma, ini ngomongin soal hedonisme, pastinya juga setiap orang gitu kan pengen mempunyai kesenangan terhadap dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya mungkin sebagian orang juga ada yang memaksakan untuk senang gitu, yang sampai pada akhirnya ada istilah sekarang tuh toxic positivity gitu. Nah itu berkaitan gak tuh Kak? Berkaitan banget ya toxic positivity itu. Nah si toxic positivity ini sebetulnya apa ya, ibaratnya perkataan baik yang beracun gitu ya, gitu. Nah si omongan-omongan ini yang biasanya ini kita dapetin dari teman-teman kita terdekat gitu. Makanya tadi kita harus tepat menentukan circle, menentukan support system. Jangan sampai kita deket sama orang yang justru malah menimbulkan toxic positivity buat kita gitu. Nggak salah ketika kita mendapatkan kritik dari orang lain, itu tuh sebenarnya bagus. Tapi kadang orang-orang toksik ini mereka selalu memberikan masukan-masukan yang positif tanpa memberikan kritik, tanpa memberikan evaluasi gitu. Nah, padahal dalam proses pendewasaan kita sangat membutuhkan kritik, kita sangat membutuhkan evaluasi yang akan menunjang karir kita ke depan. Jadi sebenarnya kita juga perlu gitu dikritik gitu ya. Kadang orang gitu Kak, maksudnya kayak lebih nerima perkataan yang kayak udahlah gini-gini aja gitu kan. Saya pada akhirnya sebenarnya kita butuh untuk apa sih sebenarnya yang jadi permasalahan di diri kita tuh gitu ya Kak. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan gitu ya, kita bukan berarti masalahnya itu memang tidak baik. Yang namanya masalah itu bukan sesuatu hal yang baik, tapi kita bisa memberikan cara pandang yang baik bagi masalah itu gitu. Jadi beda ya gitu ketika kita menganggap masalah itu baik dengan memberikan cara pandang yang baik gitu. Jadi si masalah ini tetap suatu masalah loh yang harus kita perbaiki, yang harus kita evaluasi gitu, supaya kita tidak mengulangi kesalahan dalam masalah tersebut gitu. Tapi bagaimana cara kita menghadapi ini, ya ini yang boleh kita pandang sebagai sesuatu hal yang positif gitu, bahwa setiap masalah itu pasti ada hikmahnya, kemudian setiap masalah ini adalah sebagai suatu proses pembelajaran, itu kan artinya positif gitu. Tapi bukan berarti kita memandang mengatakan bahwa si masalah ini baik. Itu sih
sih kadang perilaku problem solving yang memang seharusnya kita harus bisa menyikapinya dengan secara bijak ya Kak. Oke, ngomongin soal ini nih Kak, maksudnya berhubungan dengan kesehatan mental juga seseorang yang sampai pada akhirnya banyak orang yang depresi untuk supaya melakukan apapun yang dia mau sampai pada akhirnya itu memaksakan diri dia sendiri gitu. Untuk kesehatan mental sendiri, seberapa penting sih Kak kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu sangat penting sekali karena itu yang akan menentukan bagaimana kita menghadapi kehidupan kita. Jauh dari kehidupan kita, tapi terdekatnya adalah bagaimana kita berperilaku dalam keseharian kita, daily routine kita itu kesehatan mental akan sangat mempengaruhi gitu. Makanya kita harus lebih banyak menerima diri sendiri gitu, kekurangan dan kelebihan itu untuk menghindari kita dari gangguan mental gitu. Karena semuanya balik lagi ada di pikiran kita. Pikiran kita yang menentukan kita akan jadi seperti apa, kita mau bersikap seperti apa, semua itu adalah pikiran kita yang menentukan gitu. Jadi tetap positive mind supaya kita bisa terhindar dari mental illness. Mental illness tuh yang jadi permasalahan. Apa itu mental illness Kak Alma? Mental illness ini adalah gangguan mental ya gitu. Gangguan mental itu sebetulnya ada dua. Ada orang dengan gangguan mental ini masih dalam tahap wajar, dan gangguan mental yang kedua ini adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini yang sudah tidak bisa kita anggap wajar ya, karena ini sudah harus memerlukan penanganan khusus dari psikolog atau psikiater, atau bahkan kita masukkan ke rumah sakit khusus gitu ya. Nah ketika yang sekarang dipermasalahkan oleh remaja ini biasanya adalah orang dengan gangguan mental gitu ya. Ini masuk dengan taraf wajar sejauh mana kita bisa mengelola diri kita gitu ya. Karena yang namanya setiap orang itu tentu tidak bisa berada pada garis lurus. Artinya tidak ada orang yang seutuhnya normal gitu. Sebetulnya semua orang itu tidak normal dengan taraf yang berbeda masing-masingnya gitu ya. Nah, ketidaknormalan ini yang harus kita terima bagi diri kita sendiri, bahwa kita ini tidak normal karena ada kekurangan ini, tapi kita punya kelebihan ini gitu. Memang tidak akan mungkin orang yang semuanya normal gitu, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin semua orang itu ada di garis lurus, nggak mungkin. Pasti ada belok-beloknya, itu wajar. Pasti ada fase dan masanya gitu ya Kak? Iya, betul. Kak, ngomongin nih soal soal hedonisme gitu kan. Sekarang tuh udah banyak yang jadi penunjang sampai pada akhirnya melakukan suatu perilaku hedonisme untuk pamer gitu kan. Sekarang udah banyak tuh penunjang-penunjangnya seperti pinjaman online yang sampai pada akhirnya orang memutuskan untuk minjem deh gitu kan, untuk beli iPhone dan lain sebagainya, dan pokoknya hal-hal yang sifatnya tuh sebenarnya nggak terlalu penting gitu, cuman karena pengen memuaskan hasrat dan untuk pamer itu sendirilah gitu. Gimana tuh Kak pandangan Kakak? Ya, ini sih sebenarnya sudah masuk, sebetulnya hal-hal seperti ini tuh sudah masuk pada gangguan mental gitu. Ketika dia sudah berlebihan gitu ya, sampai menghalalkan segala cara gitu, ya itu sebetulnya sudah masuk pada gangguan mental yang harus banyak ngobrol sama orang yang tepat gitu ya. Di zaman sekarang ini kita sebetulnya mau sharing dengan psikolog pun bukan merupakan sesuatu yang tabu ya gitu, dan sekarang semua sudah serba gampang gitu. Kita kalau misalnya malu ketemu langsung dengan psikolog gitu, kita bisa melalui aplikasi, udah banyak gitu ya aplikasi-aplikasi yang menunjang kita untuk bisa sharing dengan orang yang tepat gitu. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kita mau melulu mengikuti media sosial yang nggak tahu endingnya akan seperti apa, arahnya kemana gitu ya, itu tadi akhirnya kita akan menjadi menghalalkan segala cara gitu. Jadi lebih baik kita ketemu sama orang yang tepat supaya kita tahu penanganan yang tepat untuk diri kita itu seperti apa gitu. Karena pasti setiap orang punya penanganannya tersendiri kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya Kak, maksudnya ini tuh sebenarnya apa diri kita tuh bermasalah atau enggak, dan memang kalau kita udah ngerasa bermasalah, kita memang harus untuk mengobrol dengan orang yang memang tepat gitu ya, untuk bisa memediasi diri kita gitu ya Kak.
Iya betul Mbak gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut dan jangan tabu untuk berbicara sama orang-orang yang tepat gitu. Terlebih misalnya merasa diri ada gangguan mental ya ngobrol aja sama psikolog gitu. Supaya minimal kita ada tempat sharing, tempat curhat tapi yang bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Bukan malah jadi toxic positivity kah ataukah malah jadi memberikan saran yang justru malah menimbulkan yang tidak baik buat diri kita. Oke, baik Kak Alma, kita udah nggak kerasa ya udah cukup lama gitu ngobrolin soal banyak permasalahan di Sobat Milenial di rumah gitu, permasalahan-permasalahan secara yang lain sebagainya. Ini mungkin terakhir nih Kak Alma, mungkin bisa disampaikan closing statement gitu untuk Sobat Milenial, pesannya untuk orang-orang yang emang memaksakan bersifat pengen hedon gitu. Buat sobat milenial semua, coba dipahami aja kebutuhan diri kita apa dan jangan selalu merasa diri kurang dari orang lain karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi diri kamu sendiri, gak ada yang lebih baik dari kamu dan kamu juga tidak lebih baik dari orang lain. Baik, terima kasih banyak Kak Alma atas segala informasi dan juga sharing yang mungkin bisa dikasih sama Sobat Milenial di rumah. Ini sangat bermanfaat untuk diri aku sendiri dan mungkin pemirsa Badar TV di rumah. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Alma sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng. Sama-sama Mbak VJ, buat Sobat Milenial semua juga sama-sama terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Alma. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Oke, baik Sobat Milenial, kita udah ngobrolin banyak ya soal terutama pembahasan kita saat ini adalah hedonisme anak masa kini gitu kan, yang sebagaimana kita tahu gitu bahwa perilaku hedonisme tuh sebenarnya kalau kita bisa kerucutkan dengan sisi yang positif juga ada gitu, cuman bagaimana kita bisa mengontrol diri kita supaya lebih baik gitu, mencari kesenangan-kesenangan yang memang sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan memaksakan diri kamu untuk bisa mencari hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kemampuan kamu. Mungkin itu aja Sobat Milenial pembahasan kita di episode kali ini. Aku Via Junita atau VJ bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih udah nyaksiin program Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.